Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhakiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, para imam serta takmir musalla Al-Ihsan, terkhusus kepada pimpinan dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Islam Al-Aziz Adinda Kiai Hafidz Suhud, kemudian yang dirahmati Allah, sahibul hajah malam hari ini, saudara saya, keluarga saya, Haji Mastur beserta seluruh keluarga dan jamaah, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Tidak ada kata yang paling baik selain mengucapkan kalimat alhamdulillah, pujian kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, bahwa malam hari ini kita hadir ke tempat ini bukan karena sehat. Kita duduk di tempat ini bukan karena kita sempat. Karena tidak sedikit orang sehat tapi tidak sempat. Ada juga yang sempat tapi ternyata tidak diberikan sehat. Sesungguhnya malam ini Allah menginginkan kebaikan di antara kita. Setiap kita salat sehari semalam 5 waktu, ditambah lagi dengan salat sunat rawatib ataupun salat sunat yang lain. Dalam salat wajib 17 rakaat sehari semalam kita salat, berarti 17 kali pula kita membaca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah berarti 17 kali pula kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Jalil, agar kita diberikan petunjuk jalan yang lurus. Yang dimaksud adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka malam hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Adinda Kiai Hafidz Suhud, bahwa Allah tidak kurang memberikan apapun kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak pernah kurang. Yang kurang itu bukan nikmatnya, tetapi yang kurang adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini yang patut kita syukuri adalah nikmat iman kita kepada Allah. Kan hanya dengan nikmat iman ringan kaki kita melangkah. Walaupun insya Allah saya paham jam segini biasanya nyaman kita tidur di rumah. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Kalau jam segini enaknya tidur, apalagi memang udaranya ini sangat mendukung. Dari tadi hujan luar biasa, tapi mudah-mudahan dengan turun hujan ini bertambah pula turunnya nikmat dan rahmat Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak usah bersedih hati
Mungkin karena tempat kita ini masih sangat luas dan sangat lega, tapi hadirin mungkin banyak halangan di rumah hingga tidak bisa bersama-sama dan membersamai kita malam hari ini. Salawat salam semoga Allah tetapkan kepada junjungan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya adalah kebaikan, pandangan Rasulullah adalah kasih sayang, perbuatannya adalah contoh dan keteladanan bagi kita. Ada dua hal yang disiapkan oleh panitia malam ini. Yang pertama, walaupun kita sudah masuk di bulan Rabiul Akhir, bukan lagi Rabiul Awal, tapi ternyata kita masih bermaulid. Sepanjang hidup itu bisa bermaulid, Pak. Tidak usah nunggu Rabiul Awal. Bulan apapun kita bisa bermaulid. Setiap bulan kita bermaulid. Setiap minggu kita bermaulid. Bahkan setiap hari kita bermaulid. Bahkan setiap saat pun kita bisa bermaulid. Kenapa kita bisa bermaulid? Ketika tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa mahabbah di dalam hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti pada saat itulah kita bisa bermaulid. Yang paling sederhana dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beberapa minggu lalu saya sempat sedih, Pak. Saya diundang ceramah di salah satu masjid besar di Mempawah. Saya sedih bukan karena tidak ada jamaah. Ada ribuan jamaah yang hadir. Yang membuat saya sedih satu, karena yang hadir malam itu banyak anak-anak. Dan waktu itu yang mewakili bupati buat kuis, buat pertanyaan untuk anak-anak. Apa yang membuat sedih? Ternyata anak-anak kita banyak yang tidak tahu siapa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesalahannya ada di mana? Apakah di pola didik? Apakah orang tua atau guru atau bahkan masyarakatnya yang keliru? Bisa dibayangkan, Pak, jika generasi muda Islam kita ini kan semuanya mati nih. Ini kan soal waktu gitu. Ya Ustaz Hamami, ini kan soal waktu saja ini. Ustaz Agus, kita mati enggak? Mati. Semuanya mati nanti. Ki Hafid, mati. Maunya kapan? Oh jangan dulu ya. Masih banyak cicilan sepertinya ini. Masuk akal yang bagian ini. Ya, mohon izin Habib. Tuan Guru Haji Abdurrahman. Kita kan juga mati ya Tuan Guru. Mati. Malam ini kita mendoakan Allah yarham Hajjah Wana. Besok giliran kita yang didoakan. Malam ini kita bertahlil, besok giliran kita yang ditahlil. Malam ini haul yang kedua, atau tahun kedua wafatnya almarhumah. Tahun-tahun berikutnya ya giliran kita. Jadi nggak usah takut. Ada orang bilang nggak usah bicara mati, saya takut. Manusia yang mana yang nggak pernah takut dengan namanya mati? Semuanya takut. Bukan persoalan matinya dan kapan waktu matinya, di saat seperti apa kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling penting itu ya ngaji. Makanya kayak Hafid Suhud walaupun masih muda ini, umur 18 tahun ya Pak Kiai. Hah? 18. Apa sisanya ini? 19 tahun ya, nawar sedikit ya. Saya ingat ucapan Ibnu Sirin, Pak. Atau yang dikenal dengan Abdullah bin Sirin, dikenal dengan Ibnu Sirin. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun. Fanduru amman ta'khuduna dinakum." Seorang ulama besar yang bernama Ibnu Sirin mengatakan, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Belajar seperti malam ini, walaupun kesempatannya nggak banyak. Ini kan saya dikasih waktu 15 menit ya. Hah? Mana Raju? Mana Raju? Ada ya? Waktu saya 15 menit. Kira-kira segitu ya. Nah, kan habis itu acara makan ini Pak. Ini penting Pak, perlu saya sampaikan malam ini. Belajar ilmu agama, belajar ilmu itu tujuannya tidak ada lain untuk mengokohkan agama kita Pak.
Yang harus diperhatikan, kata Abdullah bin Sirin, fanduru, maka niscaya perhatikan, amman ta'khuduna dinakum, kepada siapa kalian mengambil ilmu itu, agar betul-betul ilmu itu bisa menjadi fondasi dasar di dalam beragama. Jadi jangan sembarangan, Pak. Saya ceramah malam ini ditonton oleh sekian orang, tujuannya nggak ada lain, biar kita dalam beragama itu didasari dengan ilmu yang baik. Kalau hanya sekedar beragama, oh yang penting saya beragama, nggak pakai ilmu nggak masalah. Loh, kata siapa, cung? Nggak boleh seperti itu. Makanya walaupun muda, saya sangat bangga dengan beliau, bukan karena adik saya, Pak. Kiai Hafidz Tsuhud terlepas karena memang melaksanakan perintah dan dauh dari guru, melanjutkan cita-cita dan perjuangan Kiai Munib Asmuni. Beliau menghabiskan waktu mudanya ini semata-mata untuk himayatul ummah, untuk mengayomi umat. Kalau saya kemana-mana keliling Indonesia dan beberapa negara itu gampang, Pak. Ya ada tiket, ada yang undang, berangkat. Biarpun ada yang undang, gak ada tiket, gak berangkat, Pak. Gak punya duit saya, Pak. Tapi Kiai Hafidz Tsuhud di masa muda, semusia beliau mau meneruskan cita-cita dari baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka biar anak kita, generasi penerus kita ini paham tentang ilmu Allah, masukin pesantren, masukin madrasah dari kecil. Ya paling tidak ya masukin taman pendidikan Quran. Sedihnya saya di mana, Pak? Waktu kejadian kemarin, pertanyaan kemarin itu ditanya nabinya tahu. Nabi kamu siapa? Rasulullah, kata. Allahu Akbar. Nabi Rasulullah. Anak-anak kecil. Jangan panggil saya anak kecil, paman, katanya. Bocah. Nama Nabi kita siapa? Nama Nabi kita. Tak longguan. Rasulullah longguan ya. Sehingga Bang Matsen pada tak tahu Bang Matsen. Nama Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya siapa? Entahlah tahu. Nama ayahnya Nabi kita siapa? Abdullah. Nama ibunya Sayyidah Aminah bintu Wahab. Ini masih enak ini, Pak. Sholat berapa kali sehari semalam? Berapa? Iya, rakaatnya 17. Berapa kali sholat kita? 5 kali. Yang pertama apa, nak? Pojong apa? Sholat apa? Sholat kita berapa kali? 5 kali. Coba sebutkan sholat kita. Sholat apa aja? Zuhur. Baik. Zuhur berapa rakaat? 5. Apa nemu di yang 5 jom. Nyebut 4 rakaat asar. 4 maghrib. 3 isya. Subuh. 2. Nah, Pak. Subuh jam berapa, Pak? Jam 6. Wow, pojong duha aja, Mas. Wai rapel biben. Ini Pak, ini kan penting, Pak. Oh, enggak apa-apa, yang penting tahu salat. Loh, helu. Ya, yang penting tahu salat. Kalau nabimu saja enggak paham, kamu enggak tahu siapa nabimu, maka ini penting malam ini. Yuk, mumpung kita ini masih sehat, mumpung kita ini masih mampu nyekolahin anak, kirim anak-anaknya ke pondok pesantren. Kenapa pondok pesantren, Pak Kiai? Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sirin, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikanlah hati-hati dari mana kalian mengambil ilmu agama itu. Maka kemudian Imam Ibnul Mubarak juga menjelaskan sanad atau mencari guru yang punya sanad itu menjadi penting, Pak. Al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Mencari guru dan punya guru yang punya sanad itu penting. Nah, ini sebentar kan, waktu saya sebentar, nggak lama malam ini, Pak. Siapa guru yang punya sanad? Saya kasih contoh paling mudah saja, Pak. Pak, Bapak, halo.
Punya sepeda motor? Punya sepeda motor? Punya. Mereknya apa? Kalau orang Ketapang semua motor itu kayak Hafid Honda semua. Lombah saya kalau ditanya, "Nengku yang pejong, nengku Honda." Hati-hati Pak. Memang sepeda Honda itu sepeda motor. Tapi tidak semua sepeda motor itu Honda. Kalau sepeda motornya Honda, alat-alatnya ya harus Honda. Jangan nanti setangnya Honda, tangkinya Kawasaki, spatbornya Yamaha. Ya sama dengan belajar ilmu agama, harus jelas kata Imam Abdullah bin Mubarak, siapa yang layak untuk dijadikan guru? Yakni orang yang punya sanad. Siapa orang yang punya sanad? Contoh paling mudah kan ada di samping saya, Ki Hafid Suhud, berguru di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo. Berguru kepada Allah yarham, Allahumma gfurlah, Ki Azaim, apa? Ki apa? Ki Azaim, kemudian kepada Ki Fawaid berguru kepada ayahnya Kiai Asad Samsul Arifin. Kiai Asad Samsul Arifin berguru kepada Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Syekhana Khalil bin Abdul Latif berguru sampai nanti, termasuk salah satu di antaranya dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, dan di samping itu juga berguru pada Syekh Zaini Dahlan, naik kepada Syekh Bakir Safa, naik langsung. Kalau pada sanad hadis mungkin nanti akan bertemu kepada Imam Turmudi. Imam Turmudi berguru kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah mengambil sanad kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali pernah mengambil sanad dan berguru kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah berguru kepada Imam Darul Hijrah yang dikenal sebagai Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berguru kepada seorang tabi'in yang bernama Nafi'. Nafi' berguru kepada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ardah berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Biar jelas Pak. Kenapa kemudian? Kan ada tuh ya namanya media sekarang Pak. Mengakses media itu kan begitu mudah dan gampang. Kadang kita ini kan bilang begini, nggak perlu saya datang kepada Ki Hafid Suhud, kan cukup dilihat saja. Dilihat mana? Di channel NU Pontura, bisa saya ngaji di situ. Ya nggak masalah, itu hanya sekedar muqaronah saja Pak. Tapi bertemu langsung, sebagaimana yang disyaratkan di dalam ilmu hadits oleh Imam Bukhari, syarat utamanya adalah iltiqa'ur rawaini, bertemunya dua orang rawi secara langsung. Maka syarat yang ditentukan oleh Imam Bukhari itu ketat. Kalau muridnya Imam Bukhari, Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim, tidak mensyaratkan itu. Kenapa kemudian kita lebih condong kepada apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari? Biar kita bertemu langsung kepada guru dan faham. Kalau ada persoalan tinggal nanya, Ki Hafid Suhud, saya tidak paham tentang fikih yang satu ini. Maka kemudian Ki Hafid Suhud akan menyampaikan, menurut imam yang kita anut, saya ambil dari kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, begini dan begitu dan seterusnya dan seterusnya. Jelas. Kalau punya sepeda motor merek Honda, jangan dibawa ke Yamaha, bawa ke Honda. Yang punya motor Yamaha, jangan bawa ke Honda. Yang punya Kawasaki, jangan bawa ke Suzuki. Masalah nanti Pak. Sudah paham Pak? Paham? Paham ya? Karena sudah paham, wabillahi taufik wal hidayah. Loh. Ya kan udah paham, jelas kan? Jelas Mas Haji? Jelas kan? Jelas, ya udah, apa boleh, tinggal atuh nih langsung nih kan. Jadi begini Pak, saya di belakang ini kaget ngeliat foto saya ini. Ini Pak Cek foto saya ini. Cek nah kalau saya yang edit siapa ini? Fahad yang edit kan? Raju, cok tepote lucu.
Saya itu sering dikirain orang Aceh sama orang, Pak. Dulu saya sempat agak sedikit ini, Pak. Saya bersaudara kan 5. Saya bersaudara 5, yang 4 itu kulitnya kuning lansat semua, Pak. Nongol saya hitam sendiri. Saya akhirnya protes sama Umi. Kula protes kau ban sambian. Kebebiin Mi, kok kulit saya hitam sendiri, kakak saya agak kuning, adik saya kuning, kakak perempuan saya kuning. Jawaban Umi singkat, Cong, tak usah sedih karena kulitmu hitam. Memang saya pilihkan khusus warna hitam biar gak cepat kotor, katanya. Nongol malam ini dipilihin, wah ini ngeditnya berapa jam biar putih kayak gini. Bahaya rajur ya. Coba dia boleh laku jo, pecelangan titik jo. Nih habis acara langsung diturunin jo ya. Tapi jangan sampai buat jemur beras loh. dikirain jadi ustadz yang banyak balihonya tuh seneng tuh Pak. Enggak tuh Pak. Saya pernah kejadian jalan sama istri di daerah seberang sono. Saya jalan Pak. Istri saya colek, Bi. Abi seneng foto Abi dipang-pang di mana-mana. Ya seneng nggak seneng, berhenti dulu. Kenapa? Saya lihat ada bapak-bapak jual ikan, Pak. Rupanya yang jadi alas itu baleho saya, pas gambar saya, Pak. Ya kiai akhirus zaman ini kan. Barokah nopo? Laku nggak laku, yang ada ikannya bau nih gitu. Saya bilang sama istri saya, ya inilah. Ya kalau kiai zaman rien gitu loh Pak. Kiai zaman dulu itu, lihat fotonya itu kita itu kan takut Pak. Ngelihat wajahnya itu langsung orang ingat sama Allah. Kalau ngelihat baliho saya Pak, aduh. Kon petakon di memang keluar genah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mencintai Nabi juga mesti pakai ilmunya Pak. Maka apa yang disampaikan oleh Kiai Hafidz itu jelas tadi. Beliau mengutip syair indah dari seorang imam, seorang ulama yang ahli syair. Ini kan yang sering kita baca hari ini kan udah berbeda, tapi nggak masalah. Ada sama madah juga, atau madih juga, atau pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau waktu kecil yang sering kita baca itu ada sahabat saya waktu di pesantren itu paling pintar, suruh jadi nidak dulu itu, Ustadz Mukhtar itu. Masih ingat Ustadz? Kalau malam Jumat itu giliran sambian. Saya cuma bagian amin di belakang kan. Coba kalau kita kan dulu yang sering kita baca mulai dari Barzanj, kemudian Tiba, dan kemudian ada lagi namanya apa itu yang ditulis oleh Imam Bushiri, Burdah. Kalau orang zaman dahulu waktu dirinya sedang membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak diiringi dengan suara indah yang merdu dan mendayu-dayu seperti punya Jami'atul Hadrah ini, tapi kemudian dinikmati dan diresapi, karena bagi mereka ada satu yang paling penting, bahwa membaca salawat, membaca pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dirinya sedang mengakui bahwa dirinya sedang membutuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang protes dan itu nggak penting Pak. Ngapain muji Rasulullah berlebihan? Loh, kok bisa seorang Muslim konon mengatakan dirinya seorang mukmin, tapi kemudian protes ketika saudaranya yang lain membaca salawat dan dianggap itu berlebih-lebihan? Ini muji nabinya berlebihan, ini hulu, dan itu tidak terjadi pada masa Nabi. Dengerin dulu, makanya ngaji itu penting. Silakan buka dalam hadis-hadis sahih, baik itu sahihain atau kitab-kitab sunan yang 4, yang sering kita sebut, yang 2 kitab sahihnya Bukhari Muslim, kemudian yang 4 itu mulai dari Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Kalau santri sering menyebutnya sebagai kutubus sittah. Kemudian nanti ada di belakangnya ada musnad. Di belakang kitab-kitab musnad itu ada namanya mustadrak. Di belakang mustadrak ada namanya tabaqat. Jelas bahwa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kali waktu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memotong rambutnya, dikelilingi oleh para sahabat, dan sahabat sedang memperebutkan potongan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hingga diceritakan tidak ada satupun rambut yang terjatuh ke bumi, tidak ada satupun rambut yang jatuh ke tanah, melainkan semuanya direbut oleh para sahabat yang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah itu tidak disebut hulu? Kalau memang itu hulu, tentu Rasulullah yang melihat secara langsung, yang menyaksikan langsung. Kalau itu mengandung unsur-unsur kesyirikan, tentu Rasulullah melarang secara langsung pada saat itu. Silakan buka dalam Sunan Tirmidzi, jelas kok. Kemudian yang berikut, ketika Rasulullah meludah, ya ini bicara soal ludah, Pak. Ya bukan ludahnya kita, Pak. Ya kalau ludah kita jangan dibandingin, nggak usah dibandingin. Ya kalau misalnya besok tes, Pak, apakah ludah kita ini manfaat apa tidak? Meludah di kolam. Tapi 1 jam seterusnya boleh dilihat ikannya mabok nanti deh, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau meludah itu direbut oleh sahabat dan enggak sampai menetes ke tanah, diusapkan ke badannya para sahabat. Dan kalau itu dianggap berlebihan, tentu Rasulullah yang akan melarangnya. Kalau itu dikhawatirkan mengandung unsur-unsur syirik, tentu Rasulullah pertama kali yang melarang secara keras para sahabat. Maka merasa aneh kemudian ketika ada yang memprotes, insya Allah Ki Hafidz Suhud lebih paham. Ketika ada orang di luar sana itu mempeributkan masalah anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Mereka protes. Padahal Imam Syairi yang menulis syair ini menyebutkan, mensifati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta syamsun, anta badrun. Ya Rasulullah Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Engkau itu laksana matahari dan laksana bulan purnama. Anta nurun fawqa nur. Engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Protes semuanya. Itu terlalu berlebihan dan mengandung kemungkinan unsur syirik. Kenapa itu seakan-akan melewati apa yang dimaksud oleh Allah? Allahu nurus samawati wal ardh. Padahal maksudnya ulama yang menulis syair itu bukan itu. Bukankah para nabi dan para rasul sebelumnya itu sama laksana seperti matahari, tetapi matahari dan bulan dan purnama sungguhnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud. Maka ngaji itu penting, Pak. Walaupun ngajinya kita malam ini sebentar, tema yang disiapkan oleh Raju selain haul mengenang almarhumah Hajjah Wena binti Mardin, tema utamanya adalah meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai bekal membangun karakter umat. Wah ini berat ini nih. Kalau sudah bagian ini kan urusannya ini kan anak-anak muda ini. Karena pada akhirnya yang tua-tua ini kan meninggal. Ya kan Mas Waris? Mas Waris kan nggak tahu tiba-tiba besok meninggal duluan, kan nggak ada yang tahu Mas Waris. Iya kan baru ngomong Mas. Ya kalau maksa-maksa ya nggak masalah. Ya kan begitu. Nah persoalannya yang akan meneruskan perjuangan ini siapa? Yang akan meneruskan risalah ini siapa? Kalau bukan anak-anak keturunan kita yang kita kader dari sekarang ini. Maka sekarang yang paling mudah dalam ruang lingkup kehidupan kita kan ayah. Seorang ayah mestinya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memimpin dalam rumah tangga. Sebagai seorang ayah, ya contohnya Nabi. Sebagai seorang suami, contohnya Kanjeng Nabi. Sebagai pemimpin masyarakat, ya contohnya Kanjeng Nabi. Karena Nabi adalah contoh yang paling sempurna. Tidak ada yang paling sempurna dalam hal apapun selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering dibaca oleh para kiai, oleh para dai, sering dibaca oleh para qari, bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salah satu di antaranya, karena ini berkaitan dua hal. Yang pertama tentang Maulidur Rasul, yang kedua ini sebagaimana yang disampaikan oleh Adinda tadi, yang kedua ini adalah acara haul. Gini loh Raju malam ini kita bersama-sama mendoakan almarhumah Hajjah Wena. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, amin. Allah angkat derajatnya, amin.
Allah jadikan dirinya sebagai orang yang mendapatkan rahmat dan nikmat alam kubur dan mendapatkan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dikumpulkan dengan kekasihnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajah Wena 2 tahun yang lalu sudah wafat meninggalkan kita. Rasulullah mengajarkan, Rasulullah menegaskan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak cucu manusia itu sudah mati, sudah meninggal, sudah wafat, putus seluruh amal perbuatannya, pahalanya sudah enggak dapat lagi. Maksudnya apa? Putus hubungannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekahtin jariyah. Mudah-mudahan sedekah jariyah berupa makanan dan minuman malam ini, pahalanya Allah alirkan kepada almarhumah Hajah Wena. Mohon izin Mas, yang kecil-kecil boleh di luar dulu enggak? Mas, enggak mengurangi rasa hormat untuk adik-adik kita, enggak apa-apa di luar aja. Ya, rembukannya di luar nak. Ya nak, rembukannya di luar aja ya, bukan diusir nak ya. Nah, jadi yang ceramah di dalam biar jelas, sampean-sampean juga di luar biar jelas urusannya ya. Rembukannya di luar nak ya. Coba urusan tanah tak lemari mari pergi sini ini Pak. Di luar. Jadi kata Rasulullah, hal yang pertama yang masih dihitung oleh Allah ketika anak manusia itu sudah wafat, sudah mati, sudah meninggal, yang pertama sedekah jariyahnya. Yang sedekah jariyah untuk pembangunan musalla ini, mulai dari tanah wakafnya, mulai dari pembangunannya, fisik atau materialnya, fikirannya, tenaganya, dan apapun yang disumbangkan untuk musalla ini, selagi musalla ini masih dipergunakan untuk ibadah di jalan Allah, mudah-mudahan pahalanya Allah alirkan kepada orang yang pernah menyumbang tempat ini. Amin. Cuma kadang-kadang kita ini kan terlalu perhitungan dalam hidup Pak. Kalau sudah bicara tentang kebaikan, ada saja alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik. Padahal nggak mungkin kita ini dimiskinkan oleh Allah gara-gara kita sedekah. Nggak mungkin kita miskin gara-gara nyumbang masjid. Nggak mungkin miskin gara-gara nyumbang pondok pesantren. Nggak mungkin kita miskin gara-gara kita berbuat baik dengan harta kita. Malah justru sebaliknya kata Rasulullah, tidak akan berkurang dari hartamu yang kau sedekahkan di jalan Allah. Akan tetapi sebaliknya Allah tambah dan Allah tambah. Kemudian yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Para ustadz yang ngajar di musalla, yang ngajar Quran, yang selalu dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian itu siapa? Yang belajar Quran dan mengajar Quran. Cuma kadang-kadang kita ini lupa. Ada istilah di orang Madura itu kan guru tolang, Pak. Ya Ki Hafid. Siapa guru tolang itu? Mbahnya beliau termasuk mbah saya. Ki Asmuni itu yang ada di Kalimantan. Paretani ya. Paretani Kalimantan sana. Bang Matsin masa kecilnya sempat di sana, Pak. Di ujung Sungai Ambawang itu. Kalau di peta enggak ada itu, Pak. Enggak ada di peta itu karena saya lahir di sebelahnya. Allah yarham itu meneruskan kepada putranya Ki Abdul Munib. Ki Abdul Munib meneruskan kepada putranya Ki Hafid Sufud. Saya hafal, kok hafal? Ya karena mbah saya juga. Orang ngajar Quran itu rumit loh Pak. Udah rumit gak digaji lagi. Tapi sering disalah-salahin. Dan naasnya gak diinget. Paham Pak? Paham kan? Ya saya ceramah apa adanya Pak. Saya gak mesti aling-aling. Guru-guru mulia kita Pak. Saya sadar betul. Tahun 87 saya keluar dari kampung saya dari Meranti itu. Saya ke Bogor. Tapi sampai hari ini saya mengikrarkan dalam hati dari kecil bahwa siapapun yang mendidik dan mengajar saya, siapa yang paling susah? Yang ngajarin alif ba ta tha jim. Sampai kita tahu bagaimana cara mengeja.
sampai kemudian tahu bagaimana caranya membaca, sampai kemudian kita tahu bagaimana mengamalkannya. Nah, kelirunya kita di situ. Kita lupa kepada asasnya. Kita lupa kepada orang yang mendidik kita dengan susah payah. Saya yakin-yakinnya guru ngaji, ustadz yang memberikan ilmunya melalui bacaan Qur'annya gak mungkin menagih apapun, Pak. Dan karena ikhlas di jalan Allah. Tapi kita ini paham gak? Apa kalau tanpa itu, tanpa guru kita nggak bisa tahu agama ini. Kita nggak bisa melalar Quran. Kita nggak bisa mengeja Quran. Makanya ilmu itu walaupun nggak banyak, ya syukur-syukur banyak manfaat. Walaupun sedikit, yang penting manfaat dan insya Allah barokah. Ada orang yang bersedih ketika anaknya tidak pintar matematika karena nilainya jelek. Ada yang sedih karena anaknya nggak pintar ngomong bahasa Inggris. Ada yang sedih ketika anaknya tidak pintar kimia. Tapi pernah sedih nggak kalau anaknya nggak bisa ngaji? Pernah sedih nggak kalau anaknya nggak tahu doa dan bacaan sholat? Bagaimana mungkin kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di dalamnya tidak ada fondasi ilmunya? Ini kan menjadi serius, persoalan serius hari ini nih Pak, apa Pak? Anak-anak kita yang seumuran SMP sudah tidak lagi ngaji, Pak. Kenapa saya cerita seperti itu? Saya ini kan keliling Indonesia pindah-pindah tempat dan problemnya sama. Problemnya sama. Problem seriusnya apa? Anak nggak sholat, orang tua biasa-biasa aja. Buktinya kapan? Ketika orang tua meninggal. Yang wajib nyolatin anaknya, bukan saya. Memang sholat mayat itu adalah fardu kifayah, tapi belajar tentang sholatnya itu fardu ain. Sholat jenazahnya kifayah. Gugur kewajiban satu kampung selagi masih ada satu orang yang nyolatin mayat. Ya nyolatin jenazah, gugur kewajiban yang lain. Tetapi belajarnya fardu ain, kewajiban bersama. Orang per orang. Bukan kewajiban kolektif, itu personal. Sedih kadang kita, Pak. Pas kita mau memimpin sholat, saya tanya, ini ahli warisnya mana? Putranya mana? Udah mau disolatin di dalam masjid, anaknya masih di luar. Loh, kok di luar? Mestinya anaknya minimal berada di barisan paling depan. Berarti menunjukkan bahwa fungsi pengetahuan itu penting dan menentukan. Kelirunya kita menganggap ilmu agama itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 100. Sementara yang berkaitan tentang persoalan dunia dan ekonomi nomor 1. Kita selalu berebut tempat di suatu posisi agar kita nyaman di situ. Tapi pernah nggak kita berebut tempat di masjid? Kok manas Ustadz? Gimana nggak manas? Belum dikasih makan apa-apa suruh ceramah, Pak. Ini salahnya panitia ini. Seporana Cimastur kena gaja nih kengki. Milan ku agak semua agak celep tabu nih. Ya maunya lain. Kopi tak beri aing potato. Sehat pleman cercer lagi ulah nih. Oh. Tretana Pak Haji Mastur Rian. Kena gaja gula Haji Mastur. Jadi kalau Raju itu pernah mondok di pesantrennya sahabat saya Ki Suaidi Mastur itu. Kan tahu bagaimana caranya mendoakan orang tuanya yang sudah wafat. Suatu masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, orang tua sudah wafat, orang tua saya sudah wafat ya Rasulullah. Masih bisakah saya berbakti kepada keduanya sementara keduanya sudah wafat ya Rasulullah? Rasulullah sigap menjawab, qala na'am, boleh. Yang pertama Rasulullah melanjutkan, kalau orang tuamu memang betul-betul sudah wafat, hal yang pertama
yang bisa kamu lakukan dan orang tuamu mendapat kebaikan sebagai bukti bahwa dirimu berbakti kepada orang tuamu, as-salatu alaihima. Jadi ulama di bidang fikih berbeda. Ada yang mengatakan as-salat itu mensolatkan jenazahnya, ada yang memaknai as-salatu alaihima mendoakannya. Karena as-salat bermakna ad-du'a. Mensolati jenazah orang tua itu bagian dari hal penting dari anak yang ditinggalkan oleh orang tua. Cuma kadang-kadang pas disuruh nyolatin nggak tahu ilmunya. Apa nggak sedih kita? Sementara para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru selalu mengingatkan itu. Karena beberapa tahun yang lalu Ki Hafidz Suhud itu sampai ngadakan pelatihan, itu loh Pak, pelatihan pengurusan jenazah. Ada yang datang nggak? Sulit yang datang Pak. Padahal di beberapa tempat itu sampai diseminarkan bayar lagi. Karena pematerinya termasuk saya. Ini kadang-kadang anak mau mandikan jenazahnya orang tuanya nggak tahu. Dan itu menganggap enteng. Padahal suatu hari dia mati, pasti juga akan dimandikan oleh anaknya. Kan begitu manusia itu. Yang kedua kata Rasulullah, wa istighfarul lahuma, memohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan kedua orang tua. Kalau orang-orang salih, apalagi para nabi, itu menikmati nikmat alam barzahnya, sudah menikmati Pak. Nah, kita ini yang menggaransi siapa? Karena nggak ada yang menggaransi kita akan ada orang yang mendoakan kita nih. Boleh jadi jangan-jangan anak kita nggak bisa mendoakan. Tetapi dari sekarang kita tidak mengantisipasi itu. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa infadu ahdihima, memenuhi janji kedua orang tuamu. Mungkin semasa hidupnya pernah berjanji atau bernazar mau menyumbang sesuatu, entah ke masjid, entah ke tempat ibadah, entah ke pondok pesantren. Nah, pesantren Ki Hafidz Suhud kan masih bangun ini. Masih butuh dana enggak? Oh sangat kah? Saya sampaikan sama jamaah ya. Jujur sekali, berapa persennya? Ini nih Pak. Beliau lagu bangun pesantren. Lagi perluasan, santrinya udah ramai 200 ya Li ya. 200, tapi beliau masih rencana bangun Ma'had Ali kan. Bisa nggak kita meniatkan itu? Sementara Rasulullah tidak melarang, bahkan Rasulullah menganjurkan. Sumbang. Kalau memang orang tuamu dulu pernah bernazar dan orang tuamu tidak sempat menunaikan nazarnya keburu meninggal, sama dengan Ananda Raju, siapa tahu almarhumah ummimu pernah bernazar sesuatu, ya penuhi. Yang keempat, wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima, menyambung silaturrahim yang pernah dibuat kedua orang tuamu. Kan kita punya orang tua kita wafat, makanya saya sambung silaturahim dengan adik saya ini, karena nenek saya sama datuknya beliau ini sepupu. Kemudian disambung oleh abahnya beliau dan abah saya. Abah saya juga sering berkunjung ke dulu waktu masih hidup, dan abahnya beliau juga sering berkunjung ke rumah. Beliau sudah wafat, datuk nenek kami sudah wafat, kami yang sering mengunjungi. Tapi udah setahun nggak ketemu deknya. Udah setahun ya? Berarti bukan sering ya? Oh iya. Oh yang penting sorban ada aman-aman, tapi jangan yang dipakai ya. Nah kita ini kan harus cari Pak. Ngapunten kalau lagi. Nih saya itu nih Pak. Kita kan punya nenek. Tapi kalau saya lihat di silsilahnya orang Jawa itu sampai nomor 17 itu ada namanya Pak. Tapi kalau ke tiang Madura ini kan paling nomor 3, nomor 4 sudah hilang Pak. Kadang-kadang anak kita ditanya, anak siapa Cong? Anak emat. Siapa emat siapa? Tahu kok cak mana dul itu. Anak kita, nama kita enggak tahu Pak. Apalagi nama datuknya. Coba Ustadz Agus, saya cek dulu. Jangan-jangan Ustadz Agus nggak hafal juga ini. Nama Agus, Haji Agus bin Daing
Oh deng cemuk. Oke. Agak kareba. Madeceng. Purane mandri. Dek Pak. Oh berarti belum makan juga Pak. Deng siapa tadi? Deng cemuk bin. Deng bakoh bin. Deng cupe bin. Nampaknya buat seorang beliau nih. Tak malu gitu. Kenapa penting Pak? Tujuannya nggak ada lain. Karena nanti kita akan mempertemukan dengan saudara yang lain. Oh ternyata ini saudara saya. Ternyata ini keluarga saya. Oh ternyata ini satu nasab dengan saya walaupun beda nasib. Saya sama Ki Hafid Suhun ini satu nasab. Nasibnya beda. Nah, beliau kan kiai beneran Pak. Kalau saya kan kiai-kiaian. Ya pas ada yang ngundang kiai, nggak ada yang ngundang abang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah yang nomor 5 nih yang berat. Wa ikramu sadiqihima. Muliakan sahabat orang tuamu. Kita kan punya orang tua. Orang tua kita punya sahabat. Kalau sahabat orang tuamu itu masih hidup, datengin. Karena tentu sahabat orang tua kita itu yang tahu lebih dan kurangnya orang tua kita. Tanya apanya? Apakah orang tua saya pernah melakukan sesuatu? Anggap saja punya hutang. Apakah pernah berhutang kepada Anda? Kalau memang pernah berhutang kepada Anda, saya yang akan menjadi kafilnya. Saya akan menjadi penanggung jawabnya. Itu kan pentingnya di situ, Pak. Bukan datang ke temannya orang tua nyari surat tanah, Pak. Sebenarnya kan nyari surat tanah. Hari ini tentang membancang lembok, mau kau tani di naik. Aduh, aki tak bisa. Hati-hati itu, Pak. Walaupun sambil bahasa ngomong Madura enggak apa-apa lah. Ngerti tak ngerti bukan urusan ya, Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka nanti raju tentu ummikmu almarhumah punya sahabat. Datangi sahabat ummikmu, mohonkan maaf atas kekeliruan selama hidupnya. Dan kalau ada hal-hal baik dari kehidupan ummikmu, amalkan. Saya nggak bisa melanjutkan kebaikan kedua orang tua saya, tapi satu hal yang selalu saya ingat sampai hari ini, saya tidak menceritakan kebaikan orang tua saya itu menjadi ujub riya dan seterusnya, enggak. Tidak menjadi ananiyah, enggak. Kebiasaan ummi saya itu kalau di kampung dulu, entah itu panen padi atau panen sesuatu itu dipilih, Pak. Yang bagus sama yang kurang bagus itu dipisah. Kalau ingat saya suka sedih dan nangis karena saya nggak bisa melakukan itu. Padahal itu kebiasaan umi saya yang istiqomah. Kalau panen padi ditumbuk jadi beras, yang jelek-jelek itu diambil sendiri kemudian dimasak. Itu yang dimakan. Yang bagus buat siapa? Buat tamu sama tetangga. Saya sempat protes, Mi, kenapa yang bagus kasih orang? Zaman saya kecil. Jawaban Umi, karena Allah menyenangi sesuatu yang baik. Bagaimana mungkin kita akan berbuat yang baik sementara hal yang baik tidak pernah kita berikan kepada orang lain? Sederhana, Pak. Kadangkala kita ini sedekah nunggu sisa. Bener nggak, Pak? Bener nggak? Iya, karena itu saya, Pak. Ngasih sorban sama beliau udah bekas pakai. Anehnya beliau mau. Yang salah bukan beliau, sayanya yang pelit. Mestinya kan dibelikan yang baru ya. Ya nggak apa-apa lah, besok beli sendirilah. Maksudnya uang sendiri gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini penting, Pak. Maka yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal manusia yang terputus itu yang masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diteruskan kepada orang yang sudah wafat, kebaikan yang nomor 3 adalah waladin shalihin yad'ulah. Anak-anak salih yang ditinggalkan oleh hajjah wana yang kemudian meneruskan kebaikan-kebaikannya melalui apa? Melalui doa dan kebajikan dalam hidup si anak. Tapi semuanya ini tidak bisa terjadi dengan begitu saja.
tanpa kemudian kita sebagai orang tua betul-betul mau mendidik anak. Cung, ini sudah subuh, bangun, yuk kita salat berjamaah. Biasakan dari kecil. Jangan sampai anak kita itu tidak tahu masjid. Jangan sampai anak kita nggak rindu masjid. Jangan sampai anak kita hanya rindu ke tempat-tempat hiburan, Pak. Ini saya orang Siantan. Saya besarnya sempat di sini juga, Pak. Walaupun kemudian saya merantau ke Jawa Barat. Sering dalam video-video kecil saya itu kan selalu saya ingatkan, yuk jaga Siantan kota kita ini, agar Siantan ini yang memang sebenarnya mayoritas muslim, jangan sampai anak-anak kita ini tidak tahu ilmu agama. Jangan sampai anak-anak kita ini tidak faham agama Allah. Jangan sampai generasi-generasi yang kita tinggalkan nanti ini lemah iman. Jangan lemah akal, lemah pengetahuan, lemah ekonomi, dan seterusnya dan seterusnya. Maka menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena malam ini kita juga bermaulid. Yuk mari jadikan kesempatan apapun itu sebagai jalan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersedih, beberapa hari yang lalu Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo mendapatkan musibah. Mudah-mudahan para santri-santri yang wafat Allah jadikan sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebenarnya saya tidak perlu menjawab di kesempatan ini, Kak, Pak, karena bukan ruangnya. Cuma kalau kita perhatikan komentar-komentar yang bernada miring, yang udahlah dalam kondisi berduka, yang namanya manusia kan ada saja, Pak. Kadang-kadang memang betullah di situ kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulil khair awil yasmut. Bicaralah yang baik. Kok memang tak bisa cakap yang baik, kok bahasa kampung gitu, tutuplah mulut kita nih. Janganlah bercakap yang kira-kira mendatangkan rasa sakit. Cuma gitu nih, kau tak ngomong satu hari nyakitkan kawan, tak sah rasanya Pak hidup, Pak. Ya Pak ya. Yuk, maka kata Nabi-Nabi kan mengajarkan akhlak yang indah, Pak. Kalau Bapak mau tahu, ini tadi pembawa acara yang luar biasa ini bilang, wah beliau ini Ustadz kondang. Bukan kondang, kondangan. Karena saya sering diundang, makanya saya Ustadz kondangan, bukan Ustadz kondang, Pak. Kalau Bapak mau tahu sebenarnya, saya di pertentangan batin. Tapi kalau saya tidak tutup telinga, saya nggak bisa dakwah. Setiap hari itu ratusan ribuan kalimat yang caci maki saya, Pak. Ya biasa saja. Dan saya tidak mempersoalkan itu. Untuk apa saya membalas? Kalau saya membalas, saya lebih jahat dari mereka. Coba saya kasih contoh. Maka yang saya minta kepada Allah cuma satu. Ya Allah, jangan berikan saya kesempatan untuk membalas kejahatan siapapun. Sebab kalau saya membalas, saya lebih jahat. Saya pastikan itu. Dari mana ceritanya? Pembawa acara, saya lupa nama jenengan. Ustaz Rusli ya? Ustaz Rusli, pernah digigit semut? Pernah digigit semut? Kalau udah digigit semut, semutnya diapain? Dipites. Wah, mati ya. Ya Pak, pernah digigit nyamuk, Pak? Pernah. Terus nyamuknya diapain? Wah, digepak mati gitu kan. Pernah nggak kita ngomong sama nyamuk? Ya udah habisin aja dulu. Kan nggak mungkin habis 1 liter, Pak. Paling berapa ini udah mati deh. Makanya saya pastikan, saya bilang, ya Allah, jangan berikan saya kesempatan membalas kejahatan orang. Karena kalau saya membalas, saya lebih jahat dari mereka. Karena kalau saya digigit semut, nggak cukup saya matikan semutnya, Pak. Kandangnya saya cari. Anaknya yang lagi tidur-tiduran dalam kandangnya, matiin. Menunjukkan bahwa kita ini punya potensi jahat, Pak. Jadi kalau kayak Hafidz Zuhud, dicerca, dibeginin sama orang, santai aja. Udah, nggak apa-apa, ceramah di media nggak apa-apa, ngaji di media nggak masalah, Pak. Daripada isinya banyak aneh-aneh. Hadirnya Kiai Zuhud ini kan membawa angin segar, Pak. Jadi ngaji walaupun lewat online, ngaji kitab sama beliau ini kan asik.
Jadi ini kan penting bagi kita, Pak. Maka saya minta kepada Allah, ya Allah, apapun yang diucapkan orang di media, di medsos untuk saya terima. Yang saya minta cuma satu, jangan sampai Allah memberikan kesempatan untuk saya membalas mereka. Saya pastikan diri saya lebih jahat. Makanya dari itu, malam hari ini marilah kita belajar dari hal yang paling sederhana saja. Nabi dicela, senyum. Nabi dicerca, apakah Nabi marah? Enggak. Padahal Nabi mampu untuk membalas. Nabi diancam, biasa saja. Nabi mau dibunuh, malah mendoakan kebaikan untuk orang yang mau membunuhnya. Nah, kalau kita, Pak, naik sepeda motor, senggolan dikit aja, nggak tanggung-tanggung, udah Pak mata, Pak, udah Pak man-kaman, padahal sama kota tak lecet, Pak. Apa paling culingan gitu? Astagfirullahaladzim. Apa lihat-lihat? Kalau kita kembali kepada akhlak Rasulullah Muhammad SAW yang paling terakhir, kan ini udah hampir 1 jam. Rasulullah SAW ketika beliau kembali dari Madinah dalam peristiwa Futuh Makkah, Rasulullah SAW kembali ke kota Makkah dari Madinah selama sekian belas tahun. Dalam anggap saja beliau dalam proses hijrahnya Nabi kurang lebih 10 tahun beliau berada di Madinah, dan ketika kembali ke Makkah kurang lebih 114.000 umat Islam yang ikut bersama Nabi ke kota Makkah. Orang Makkah pada waktu itu lari semua, Pak, karena mereka melihat bahwa Muhammad datang lagi ke kota kelahirannya untuk menaklukkan Makkah. Padahal itu nggak mungkin. Tidak mungkin Rasulullah menaklukkan kota kelahirannya, apalagi memeranginya. Maka datanglah utusan dari Arab Quraisy menjumpai Nabi di gerbang kota Makkah. Apa pertanyaannya? Ya Muhammad, kamu datang lagi ke kota kelahiranmu ini, apakah engkau akan memerangi kami dengan tentaramu yang banyak itu? Apakah setelah itu engkau akan menguasai dan mengusir kami dari tanah Makkah ini? Karena kami dulu pernah mengusirmu ya Muhammad. Apakah engkau juga akan mengusir kami ya Muhammad? Apa jawaban Rasulullah? Kalian gak perlu khawatir, kalian gak perlu cemas, kalian gak perlu takut. Tidak mungkin aku mengusir kalian. Apa ucapan Nabi? Innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat dari Allah yang Allah hadiahkan untuk kalian semuanya. Kalau memang kalian masih berkenan tinggal di tanah ini, tinggallah. Tapi ingat, jaga kedamaian, jaga kerukunan. Jangan lagi ada permusuhan, jangan lagi ada peperangan, jangan lagi ada hal-hal yang dapat menyebabkan kita selalu bermusuhan tanpa akhir. Ini menunjukkan akhlak Nabi yang dididik langsung oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala, yang Rasulullah pernah sebutkan bahwa ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku secara langsung, maka akhlakku menjadi akhlak yang terbaik, etikaku menjadi etika yang terbaik. Kita memang tidak mungkin menjadi nabi karena kenabian sudah ditutup. Nggak mungkin kita jadi rasul karena kerasulan sudah selesai. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dalam hidup kita, dalam ibadah kita, dalam amaliyah kita, dalam muasyarah kita, dalam kehidupan sosial masyarakat kita, mencontoh ibadah, mencontoh amal solih Nabi, dan mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membangun karakter, dalam membangun akhlak, dalam membangun kepribadian umat, lebih-lebih anak-anak kita yang akan kita tinggalkan kelak, yang akan meneruskan perjuangan agama Allah. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat 14 abad lebih yang lalu. Apa jawaban Allah? Dan ini digambarkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafatnya Nabi di kota Madinah tepat di hari Itsnin pada tanggal 12 Rabiul Awal, ketika sahabat semuanya sedang berduka, sahabat sedang menangisi kepergian dan wafatnya Nabi, tiba-tiba datanglah sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat, bagaimana dengan kondisi Rasulullah? Sahabat tidak ada yang menjawab karena semuanya sedang sibuk dengan kesedihannya, sibuk dengan rasa khawatir dan takutnya karena ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada satu sahabat yang mengatakan Rasulullah sudah wafat, Umar bin Khattab
hampir saja mengeluarkan pedangnya karena marah mendengar jawaban sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tiba-tiba kemudian datang sahabat yang lebih senior, sahabat utama yang bernama Abu Bakar Siddiq. Apa kata sahabat Abu Bakar Siddiq? Umar, "May ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata, wa may ya'budullaha fa innahu hayyun daimun la yamutu abada." Wahai Umar, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya beliau telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah zat yang selalu hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala membacakan firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul Allah sebagaimana rasul-rasul terdahulu yang telah berlalu. Apakah jika seandainya Rasulullah itu diwafatkan oleh Allah dan dibunuh oleh musuhnya sekalipun, kalian akan berpaling darinya? Maka sesungguhnya pertanyaan ini sampai kepada kita hari ini. Apa setelah pasca wafatnya Rasulullah? Setelah ratusan tahun, 1400 tahun yang lalu Rasulullah meninggalkan kita. Atau seandainya nanti ulama kita, kiai kita, guru kita, orang tua kita wafat meninggalkan kita, apakah kita akan meninggalkan ajaran agama Allah ini? Apakah karena wafatnya guru kita menyebabkan kita juga berpaling? Karena bukankah ulama adalah warathah, penerus para nabi dan rasul? Sementara para nabi dan rasul tidak pernah meninggalkan apapun, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan kekuasaan, tidak meninggalkan harta yang banyak. Yang ditinggalkan adalah para ulama-ulama yang meneruskan perjuangan Nabi melalui perjuangan ilmu pengetahuan untuk menjaga akidah umat, menjaga amaliyah umat, dan menjaga akhlaknya umat. Semoga pertemuan malam ini, walaupun pertemuan singkat, ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Walaupun sedikit apa yang saya paparkan, mudah-mudahan ini menjadi hikmah dan kebaikan bagi kita semuanya. Ada Kiai Hafidz sebut ini. Doa. Ada kiai yang lain. Ada Habib. Mimpin doa. Mimpin doa. Mas Haji Abdurrahman niki adiknya guru saya, Pak. Adik dari Kiai Haji Abdul Muthalib Soekardi. Sebenarnya dari tadi itu saya ini ngerasa agak sul adab di atas beliau ini. Cuma beliau dari tadi nggak apa-apa duduk aja. Saya kasihan katanya. Kamu sudah mulai menua. Ternyata saya bukan tua, Le Hafidz Suhud. Sudah mulai menua. Ada yang sering ini, Ustadz, ini jenggotnya udah mulai putih. Oh enggak, ini bukan putih ini. Ini bukan putih, Pak. Lagi musim ini, Pak. Sebentar lagi panen ini. Jadi mudah-mudahan walaupun sambil guyon apa yang saya sampaikan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang paling penting bahwa setiap sesuatu yang bernyawa itu kan pasti mati. Ya, karena bicara soal mati tinggal mempersiapkan diri bekal apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Dan alangkah malunya kalau sepanjang kehidupan kita ini tidak ada sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ala hadhihi an-niyyah li kulli niyatin salihah. Allahumma balligh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'min wal
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بلغ وأصل ثواب ما قرأنا من الآيات والذكر الحكيم لنبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم هدية وصلة ورحمة نازلة وثم إلى المقصود Hajjah Wen binti Mardin Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha Allahumma akrim nuzul wa mudkhalaha ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a وعلما نافعا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجمعنا في زمرة نبيك وخليلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة في يوم الذي لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اللهم يا الله يا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين الهنا ذنوبنا اليك صاعده ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih dan mohon maaf terutama kepada para kiai, para tuan-tuan guru, para habaib yang hadir di majelis yang mulia ini. Terima kasih untuk Haji Mastur beserta keluarga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.